Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil percobaan kami mengenai baterai sederhana dengan konsep elektrokimia. Untuk tujuan dari percobaan kami ada 4, di mana kami menggunakan 4 bahan berbeda, yaitu menguji keelektrikan tomat, kentang, pisang, dan timun dengan menggunakan konsep elektrokimia. Nah, selanjutnya prinsip dasar akan dijelaskan oleh saudara saya Raditya Demas. Pada prinsip dasar kita pada percobaan kali ini, dalam sel volta larutan elektrolit ini berfungsi untuk menghantarkan ion dari anoda ke katoda, sehingga nantinya larutan elektrolit ini berfungsi juga untuk menghantarkan aliran arus listrik. Larutan elektrolit ini dapat ditemukan pada bahan-bahan buah-buah dan sayuran seperti lemon, apel, jeruk nipis, kentang, timun, dan tomat. Oleh karena itu, bahan-bahan tersebut dapat digunakan sebagai bahan alternatif pengganti sel baterai sebagai sumber energi listrik. Pada percobaan kali ini, kami menggunakan logam tembaga dan paku yang bertindak sebagai terminal baterai positif dan negatif, atau katoda dan anoda. Kabel bola lampu kecil adalah konduktor listrik. Ketika mereka digunakan untuk menghubungkan tembaga dan paku, elektron yang dibangun di atas paku akan mengalir ke kawat. Aliran elektron adalah arus atau listrik, sehingga akan menggerakkan elektronik kecil dan menyalakan bola lampu. Selanjutnya, prosedur dan cara pengujian akan ditampilkan dalam video berikut. Untuk alat dan bahannya, yang pertama kami menggunakan buah dan sayur, yang kedua kabel dengan penjepit buaya, yang ketiga paku, yang keempat lampu LED, dan yang terakhir yaitu tembaga. Untuk langkah kerjanya, pada percobaan pertama kami menggunakan timun. Yang pertama yaitu kami menancapkan paku dan tembaga pada bagian kanan dan kiri timun yang berperan sebagai katoda dan anoda. Lalu, kami menggunakan 4 buah timun yang dihubungkan dengan kabel yang telah dilengkapi dengan penjepit buaya. Lalu, kami menghubungkan lampu LED dengan rangkaian 4 timun yang telah dihubungkan tadi. Di sini lampu dapat menyala dalam keadaan tidak terlalu terang. Pada percobaan kedua, kami menggunakan kentang. Yang pertama yaitu kami menancapkan paku dan tembaga pada bagian kanan dan kiri kentang yang berperan sebagai katoda dan anoda. Lalu kami menggunakan 4 buah kentang yang dihubungkan dengan kabel yang telah dilengkapi dengan penjepit buaya. Kami menghubungkan lampu LED dengan rangkaian yang telah dihubungkan tadi. Di sini, lampu menyala dalam keadaan terang. Pada percobaan ketiga, kami menggunakan 4 buah pisang yang telah ditancapkan paku dan tembaga. Lalu, kami menghubungkan keempat pisang tersebut menggunakan kabel yang telah dilengkapi dengan penjepit buaya. Kami menghubungkan lampu LED dengan rangkaian yang telah dihubungkan tadi, dan didapatkan hasil lampu menyala dalam keadaan terang. Pada percobaan keempat, kami menggunakan 4 buah tomat yang telah ditancapkan paku dan tembaga, dan kami menghubungkan keempat tomat tersebut menggunakan kabel. Kami menghubungkan rangkaian tadi dengan lampu LED dan didapatkan hasil lampu menyala dengan sangat terang. Kemudian, data pengamatan dan catatan akan dijelaskan oleh Astrid. Pada percobaan ini, kami menggunakan 4 bahan, yaitu tomat, kentang, pisang, dan timun. Dan didapatkan hasil bahwa tomat memiliki keelektrikan yang sangat terang, sedangkan kentang memiliki keelektrikan yang terang, pisang memiliki keelektrikan yang terang, dan yang terakhir timun memiliki keelektrikan yang terang. Selanjutnya, pembahasan dan diskusi akan dibahas oleh Ricky. Kabel dari lampu yang dililitkan pada paku merupakan konduktor listrik. Ketika digunakan untuk menghubungkan paku dan logam tembaga, elektron yang dihasilkan dari paku akan mengalir menuju logam tembaga. Aliran elektron ini merupakan energi listrik yang jika melewati lampu dapat menyalakan lampu tersebut. Kemudian, elektron akan terus mengalir ke paku tembaga. Elektron yang terkumpul di logam ini akan ditangkap dengan ion H+ yang terdapat bebas dalam buah dan sayuran, sehingga membentuk atom hidrogen yang kemudian akan bereaksi menghasilkan gas H2. Jika paku tembaga tidak ditancapkan pada buah dan sayuran, maka aliran listrik akan berhenti karena tidak ada lagi perbedaan potensial antara kedua paku. Oleh karena itu, paku dan tembaga logam harus ditancapkan dan menyentuh buah dan sayuran yang digunakan pada percobaan.
Next, kesimpulan akan dijelaskan oleh Mila. Pada percobaan kali ini terdapat dua variabel yaitu X dan Y. Variabel X adalah buah dan sayuran dan variabel Y adalah baterai. Variabel X berfungsi sebagai variabel bebas, artinya X akan mengakibatkan perubahan pada Y yang disebut variabel terikat. Inti gabungan kedua variabel itu adalah kentang yang dapat menghasilkan arus listrik dan dapat diolah sehingga menghasilkan baterai kentang. Jadi hubungannya adalah sebab akibat. Buah dan sayur yang digunakan pada praktikum ini merupakan salah satu pengganti elektrolit. Dengan menggunakan beberapa bahan dan beberapa prosedur, maka akhir dari proses ini akan menghasilkan sebuah baterai sederhana dari buah dan sayur. Selanjutnya, untuk referensi, di sini kami menggunakan dua referensi, di mana referensi pertama kami menggunakan jurnal, dan referensi kedua berdasarkan tutorial dari YouTube. Next, lampiran akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pada percobaan kita kali ini, rincian dana yang dikeluarkan dapat dilihat pada share screen, di mana total pengeluaran yang kami gunakan atau total pengeluaran yang kami butuhkan sebesar Rp60.000. Next, berikut merupakan pembagian kerja atau kontribusi kelompok yang dapat dilihat pada tabel share screen. Next, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.